Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifan Fikar dengan NIM F1E222025. Indonesia mempunyai 34 provinsi, dan di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan pada Provinsi Jawa Timur. Kebudayaan Jawa Timur. Kebudayaan Jawa Timur masih terpengaruh dari kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, seperti adanya kawasan yang dikenal sebagai Mataram. Ini menunjukkan bahwa di daerah kawasan tersebut dulunya merupakan daerah kekuasaan dari Kesultanan Mataram. Daerah tersebut terdapat di ekskaresidenan seperti Madiun, yaitu Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, atau ekskaresidenan Kediri, yaitu Kediri, Tulungagung, Blitar, Trenggalek, sebagian Bojonegoro. Selanjutnya, di Provinsi Jawa Timur banyak sekali hal yang unik dari seni dan kebudayaan yang ada. Kesenian di daerah Jawa Timur memiliki ciri khas tersendiri seperti kebiasaan-kebiasaan adat istiadat, contohnya ludruk. Ludruk adalah kesenian Jawa Timur yang cukup terkenal, semacam seni panggung yang umumnya seluruh pemainnya laki-laki. Ludruk ini berbeda dengan ketoprak yang menceritakan kehidupan istana. Ludruk diambil dari cerita kehidupan sehari-hari rakyat jelata dan dibumbui dengan humor dan kritik sosial, disertai tari remo dan parikan. Meski keberadaannya semakin dikalahkan dengan modernisasi, namun kelompok tradisional ludruk saat ini masih bisa kita jumpai di daerah Surabaya, Mojokerto, dan Jombang. Just Info, Jawa Timur memiliki ibu kota, yaitu ibu kotanya adalah kota Surabaya. Suku-suku yang ada di Jawa Timur. Suku-suku yang ada di Jawa Timur nih, yaitu yang pertama suku Jawa, suku Tengger, suku Osing, suku Madura, suku Bawean. Suku Jawa adalah suku terbesar di Provinsi Jawa Timur. Bahasa yang dipakai di Jawa Timur adalah bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Osing, bahasa Tengger, bahasa Kangean. Bahasa keseharian masyarakat Jawa Timur kebanyakan menggunakan bahasa Jawa. Rumah adat Jawa Timur. Rumah adat Jawa Timur adalah rumah joglo, dikenal sebagai rumah adat yang berasal dari Jawa Timur. Bentuknya yang limas serta atapnya yang megah sangat dikenal baik oleh masyarakat. Kata joglo sendiri diambil dari bentuk atapnya yang besar dengan bentuk seperti sebuah gunung. Rumah joglo Jawa Timur ini hampir sama dengan joglo Jawa Tengah yang masih terpengaruh oleh agama Islam, Hindu, dan Buddha yang menjadi satu pada bangunan tersebut. Rumah adat joglo sebagai rumah adat Jawa Timur, pada awalnya rumah joglo ini kebanyakan hanya dimiliki oleh kalangan bangsawan. Rumah ini dibangun untuk memperlihatkan status sosial masyarakat dengan tujuan mereka bisa menerima tamu dengan jumlah yang banyak. Tetapi zaman sekarang rumah joglo ditetapkan sebagai ikon rumah adat Jawa Timur yang bisa dimiliki oleh semua kalangan masyarakat. Rumah adat Jawa Timur joglo ini mempunyai hal unik tersendiri yang menjadi pembeda dari rumah adat yang lain. Contoh, salah satunya yaitu bahan utama untuk membuat rumah ini didominasi oleh kayu jati. Selain itu juga rumah adat Jawa Timur ini memiliki beberapa jenis yang berbeda, yaitu rumah joglo sinom. Rumah ini mempunyai ciri khas, yaitu mempunyai 36 pilar dan 4 saka guru. Konsep dari rumah ini adalah perkembangan dari saka joglo yang memakai teras keliling. Masing-masing keempat puncak ini didesain tinggi dan bertingkat. Selanjutnya, rumah joglo Pangrawit. Rumah ini mempunyai ciri khas, yaitu lebih jelas dari rumah joglo sinom.
Halaman rumah ini lebih luas dengan jumlah pilar juga lebih banyak dari rumah Joglo Sinom. Rumah ini mempunyai atap yang menjulang tinggi dan mengerucut dengan setiap sudutnya mempunyai pilar. Rumah Joglo Hegeng. Rumah ini mempunyai ciri khas yang lebih rumit dari rumah Joglo Pangrawit. Jumlah pilar lebih banyak lagi dan halamannya lebih luas juga. Rumah ini memiliki ruangan yang ukurannya lebih pendek serta atap yang tumpul. Biasanya yang memiliki rumah Hegeng adalah masyarakat penghasilan menengah ke atas. Keunikan rumah adat Jawa Timur berdasarkan ruangannya. Pendoponya yang megah, emperan sebagai teras untuk bersantai, peringgitan sebagai lorong masuk, oman jero yang privatif, sentong kiwa sebagai wilayah ruangan sebelah kiri, gandok sebagai gudang, sentong tengan sebagai wilayah ruangan sebelah kanan, sentong tengah sebagai wilayah sakral. Selanjutnya pakaian adat Jawa Timur. Pakaian adat Jawa Timur mempunyai jenis-jenis yang berbeda. Nah, kita akan bahas satu persatu secara singkat dan jelas jenis-jenis pakaian adat yang berada di Jawa Timur. Yang pertama, pesean Madura. Pakaian adat Jawa Timur dari Madura ini sangat familiar dan diingat oleh masyarakat pada umumnya. Pakaian ini memiliki dua wujud, yaitu luaran baju berwarna hitam dan baju dalamnya kaos belang berwarna merah putih atau merah hitam, dan untuk celana longgar serta panjang sampai mata kaki. Pakaian yang satu ini sudah lumayan terkenal secara nasional, bahkan mancanegara. Berbeda dengan zaman dulu yang mempunyai pakaian ini hanya masyarakat Madura, sekarang masyarakat Jawa Timur banyak yang memakainya, hingga akhirnya pakaian ini paten sebagai pakaian adat Jawa Timur. Zaman dulu baju ini dibuat dari bahan kain Cina, tetapi saat ini bahannya sudah dimodifikasi memakai bahan tatoran yang dibuat sendiri oleh masyarakat Madura. Selanjutnya, pakaian mantenan. Nama pakaian mantenan ini sama seperti namanya mantenan, yaitu pakaian pernikahan adat di Jawa Timur. Pakaian mantenan ini digunakan saat kedua mempelai melakukan acara pernikahan dengan tata cara adat istiadat Jawa Timur. Pakaian mantenan sangat banyak kalian temui dan banyak dipakai di berbagai tempat di Jawa Timur. Jenis pakaian ini juga selalu dilengkapi dengan aksesoris lain seperti odeng, kain, selempang, arloji, rantai, dan lain sebagainya. Berikutnya, Cak Daning Surabaya. Pakaian adat Cak Daning Jawa Timur ini berasal dari kota Surabaya. Hampir setiap tahun biasanya selalu diadakan ajang lomba pemilihan bujang dan gadis yang bernama Kontes Cak Daning. Dalam lomba tersebut, para bujang dan gadis biasanya memakai pakaian khas dari Surabaya tersebut. Pakaian adat ini sempat tenar pada masanya dulu, dan hingga saat ini juga masih kerap digunakan dalam acara-acara besar di kantor dan kediaman wali kota atau di balai kota. Pakaian adat Jawa Timur Cak dikenakan kaum pria. Pakaian ini terdiri dari beskap atau jas tertutup untuk atasan, jari sebagai bawahan, kuku macan sebagai hiasan yang digantung pada saku beskap, terompah, serta sapu tangan merah. Sementara itu, pakaian adat Jawa Timur Ning digunakan oleh kaum wanita. Pakaian ini terdiri dari kebaya sebagai atasan, jarik untuk bawahan, kerudung lengkap dengan renda, dan beragam aksesoris tambahan lainnya seperti anting, selop, selendang, dan gelang. Selanjutnya, tarian khas Jawa Timur yang sering kita dengar, tari reog Ponorogo. Tarian yang berasal dari Ponorogo ini biasa dimainkan oleh 6
hingga 8 laki-laki dan 6 hingga 8 perempuan. Tarian ini memiliki durasi yang lumayan panjang karena melewati beberapa sesi. Tetapi jika kalian menyukai seni, tentu kalian tidak akan bosan untuk melihatnya. Menurut sejarah, tarian ini adalah sebuah tanda bukti seorang prabu zaman dulu yang mengejar cinta pujaan hatinya, yang meminta syarat sebuah kesenian, dan terciptalah kesenian reog ini dengan awal 5 komponen penari, yaitu Prabu Kelono Sowandono, Pati Bujangganong, Jatil, Warok, Pembarong. Tarian ini menggunakan topeng seperti barongsai yang berukuran besar. Berat topeng itu kurang lebih 50 kg dan penari itu menahan topeng itu dengan giginya. Topeng ini dibuat dengan waktu yang lumayan lama. Para pengrajin yang membuatnya pun mereka belajar dari 7-10 tahun agar bisa membuat topeng itu. Senjata tradisional khas Jawa Timur yang akan kita bahas yaitu adalah keris. Keris adalah salah satu senjata tradisional yang dapat kita temukan bukan hanya di Jawa Timur saja, namun sudah umum ditemukan di berbagai pelosok tanah air. Tetapi ternyata pengrajin atau pembuat keris ini paling banyak dijumpai di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Sumeneb, Madura. Tidak hanya empu zaman dulu seperti zamannya Empu Gandring atau Empu Keleng yang mampu menciptakan keris pusaka. Di era yang serba modern seperti saat ini, masih banyak para empu yang mampu membuat keris pusaka. Kualitas yang dihasilkan pun sama bagusnya dengan keris pusaka zaman dulu. Keris buatan empu asal Kabupaten Sumeneb ini sangat diminati para kolektor keris tingkat Asia bahkan dunia. Ya, mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan tentang kebudayaan dari Provinsi Jawa Timur. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.